Presiden Jokowi merespons turunnya indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia yang merosot. Jokowi meminta perbaikan terkait pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Presiden Jokowi menyebut merosotnya indeks persepsi korupsi Indonesia jadi evaluasi pemerintah. Jokowi juga meminta penegak hukum menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Sementara itu Ketua KPK Firly Bahuri menyebut progres pemberantasan korupsi semakin baik. Dari 21 orang DPO, 17 orang sudah ditangkap KPK. Indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia tahun 2022 merosot. Lembaga Transparency International menyebutkan Indonesia mendapatkan skor 34. Penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah mengikuti secara cermat beberapa survei sebagai bahan masukan untuk perbaikan, antara lain Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Negara Hukum, Global Competitiveness Index, dan lain-lainnya. Dan Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri. Untuk itu, saya mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan di daerah untuk terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Saya juga ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya. Dalam konteks hubungan antar negara, terkait dengan beberapa perkara yang tersangkanya masih dalam tahap pencarian, kami informasikan kepada seluruh masyarakat, seluruh anak bangsa, sesungguhnya ada 21 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dari 21 orang tersebut, kita sudah mampu melakukan penangkapan sebanyak 17 orang. Sehingga sekarang masih ada 4 orang lagi. Teranyar yang sudah kita lakukan penangkapan adalah IA yang kita tangkap di Aceh dan sekarang sedang menjalani proses hukum. Sementara 4 orang lagi antara lain HM, RHP, PT, dan KK. Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia tahun 2022 kembali merosot. Lembaga Transparansi Internasional menyebutkan Indonesia mendapatkan skor 34. Skor ini turun 4 poin dari Indeks Persepsi Korupsi tahun 2021. Skor IPK tahun 2022 sama dengan skor IPK tahun 2014 yang lalu. Dengan skor IPK 34, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Di kawasan ASEAN, skor IPK Indonesia kalah dari Malaysia, Vietnam, Thailand, bahkan Timor Leste. Dari 8 ya, indeks pendukung CPI kita yang paling merosot drastis itu ada di political risk service. Artinya bahwa para pebisnis melihat bisnis di Indonesia ini sangat-sangat berisiko. Dan resikonya tidak main-main, resikonya adalah resiko politik, gitu ya, bukan lagi resiko untung rugi dalam bentuk transaksi ekonomi. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2022 merupakan yang terburuk sejak era reformasi 1998. Menurut Mahfud, banyaknya kasus operasi tangkap tangan atau OTT yang terjadi dan semakin banyak kasus tindak pidana korupsi yang terungkap memengaruhi IPK Indonesia. Indeks persepsi korupsi ini terjelek sejak reformasi, jadi 34. Indeks itu kan persepsi, kita mengatur langkah-langkah ya naik, kalau korupsinya makin banyak ya turun, gitu kan persepsi gitu. Tapi memang kita sudah menduga kan itu OTT banyak sekali ya,
kemarin itu korupsi di mana-mana terjadi. Saya sudah menduga ini akan naik kemarahan publik naik, persepsinya juga akan jelek tentang korupsi di Indonesia. Gitu ya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengaku kaget dengan skor IPK Indonesia tahun 2022. Pertama, saya ditelepon kemarin kaget setengah mati saya. Kok cuma 34 gitu. Tapi Mas Wawan nerangin gitu dan terindikasi 3 item yang memang terjun bebas. Kalau dari KPK memang perlu lompatan gitu untuk dia sustain dan lewat dari skor 40 sehingga lari terus ke depan. Indeks persepsi korupsi merupakan indikator untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik. Makin kecil skor atau mendekati 0 mengindikasikan sangat korup, sedangkan skor 100 berarti sangat bersih dari korupsi. Tim Liputan, Kompas TV.